Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Harimurti Kridaksana. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia, peran bahasa sebagai alat berkomunikasi, berperan untuk memudahkan orang melakukan interaksi dengan orang lain. KBBI bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Ciri-ciri bahasa. 1. Sistem bahasa itu produktif. 2. Lambang bahasa itu unik. 3. Bunyi bahasa itu keuniversalan. 4. Bermakna bahasa itu dinamis. 5. Arbiter bahasa itu bervariasi. 6. Konvensional bahasa itu manusiawi. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Bahasa pun memiliki sebuah sistem yang jelas. Tanpa sistem bahasa, komunikasi kita akan sulit untuk dipahami. Yang kedua, bahasa itu adalah lambang. Bahasa yang memiliki lambang yang berwujud bunyi yang berasal dari kata atau gabungan kata. Ketiga, bahasa itu adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, udara yang masuk ke dalam alat ucap dan sampai ke pendengaran lawan bicara. Keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa itu memiliki makna yang mengacu pada sebuah ide, konteks, konsep, dan gagasan. 5. Bahasa itu arbitrer. Bahasa memiliki ciri mana suka atau suka-suka. Artinya ada kebebasan dalam membentuk sebuah kata baru. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Setelah ada kebebasan dalam membentuk kata baru, ada sebuah kesepakatan antar pengguna bahasa tersebut disebut konvensional. Terima kasih. 1. Bahasa itu untuk komunikasi sebagai alat komunikasi manusia. Bahasa jelas berfungsi untuk komunikasi dengan orang lain. 2. Bahasa itu untuk adaptasi. Bahasa berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi baru. 3. Bahasa itu untuk kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mengontrol diri kita dalam berhubungan sosial baik secara langsung maupun tak langsung. 4. Bahasa itu untuk memahami diri. Bahasa berfungsi untuk memahami siapa diri sesungguhnya, seperti apa kosakata yang kita pilih itu menggambarkan pola pikir dan karakter kita. 5. Bahasa itu untuk ekspresi diri. Bahasa berfungsi untuk menggambarkan apa yang kita rasakan oleh kita, terutama di media sosial seperti saat ini. Dudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional, dudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. 2. Sebagai bahasa resmi negara, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa resmi negara. Kedudukan ini mempunyai dasar yuridis konstitusional, yakni bab 15 pasal 36 UUD 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Berikut fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terima kasih, itu saja yang kami presentasikan. Tugas kelompok bahasa Indonesia kelompok 1. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.